Anda didoktrin di gereja Anda, dan Anda tahu Anda itu dari tadi Anda tidak membaca betul-betul kitab Anda. Saya tidak Bahkan pernah didoktrin, Kak, karena saya nggak pernah ke gereja. Saya mengikuti apa yang dalam hatiku. Apa? Nah itu dia, berarti agama Anda ini berdasarkan isi hati Anda, bukan? Ya berarti agama Anda berdasarkan semau Anda, bukan semau kisi kitab suci Anda. Inilah saya katakan Anda itu hanya mengklaim pengikut Yesus, Anda pengingkar Yesus. Kalau Anda pengikut Abraham dan pengikut Yesus, ikuti kitab suci Anda. Ini egois sekali namanya itu. Saya bicara dengan kitab Anda bicara dengan pikiran Anda. Gini aja deh. Kita mau lanjut diskusi atau tidak? Saya juga tidak mau membuat orang di sini tidak nyaman. Anda tetap mau diskusi atau tidak? Lanjut, Kak. Saya Nah, kan jangan ganggu mana ya. yang baik saya dengarkan. Kayak berpoligami tadi itu kan saya bisa, oh iya ya bisa juga. Ya masalahnya ada nggak yang mau dipoligami sama Anda, itu masalahnya Bang. Ya, ayo kita Dimadu lanjut. nggak? Saya mau dimadu bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Anda adalah orang yang bicara tentang agama, mempermainkan kaidah agama Anda. Saya sudah melihat kepanikan itu. Dari tadi Anda mempelintir kitab Anda. Saya tulus membaca kitab Anda, bahkan saya membacakan isi kitab Anda. Kita kembali teman-teman ya, bahwa sunat itu bukan hanya kepada keturunan Abraham, tapi kepada seluruh manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Dan aturan sunat itu dicontohkan oleh Abraham, boleh di usia tua, boleh di usia remaja, boleh di usia bayi, boleh di usia 8 hari. Ya, tapi orang Kristen menyimpulkan sendiri dengan doktrin mereka bahwa itu hanya untuk Israel doang. Padahal Israel belum ada pada waktu itu. Ismail juga disunat. Ya, kita ini bicara tentang isi kitab suci, Bang. Saya paham Anda Kristen, Anda didoktrin di gereja Anda, dan Anda tahu Anda itu dari tadi Anda tidak membaca betul-betul kitab Anda. Saya tidak Bahkan pernah didoktrin, Kak, karena saya nggak pernah ke gereja. Saya mengikuti apa yang dalam hatiku. Apa? Karena nah itu dia, berarti agama Anda ini berdasarkan isi hati Anda, bukan? Ya berarti agama Anda berdasarkan semau Anda, bukan semau kisi kitab suci Anda. Inilah saya katakan Anda itu hanya mengklaim pengikut Yesus, Anda pengingkar Yesus. Kalau Anda pengikut Abraham dan pengikut Yesus, ikuti kitab suci Anda. Ini egois sekali namanya itu. Saya bicara dengan kitab Anda bicara dengan pikiran Anda. Gini aja deh.
Kita mau lanjut diskusi atau tidak? Saya juga tidak mau membuat orang di sini tidak nyaman. Anda tetap mau lanjut diskusi atau tidak? Lanjut Kak. Saya Nah, kan jangan ganggu mana ya. yang baik saya dengarkan. Kayak berpoligami tadi itu kan saya bisa, oh iya ya bisa juga. Ya masalahnya ada nggak yang mau dipoligami sama Anda? Itu masalahnya, Bang. Ya. Ayo kita Dimadu lanjut. nggak? Saya mau dimadu bukan sama Anda, sama orang yang saya cintai Ya lah. sudah. Ya bukan Anda. Jangan bawa diri Anda, Bang. Lanjut. Mana tahu dapat hidayah kan? Bang, Begitu. berpoligami itu bukan hanya karena kau Islam. Berpoligami itu ketika kau menjadi Islam yang sanggup. Kalaupun Anda Islam tapi hidupnya miskin, nggak bisa, Bang, poligami. Kalaupun Anda Islam tapi agamanya nggak paham, nggak bisa juga poligami, Bang. Kan saya sudah bilang gini tadi. Saya disunat, saya sudah gini. Bagaimana Walaupun, sih? Bang, seandainya Anda sudah disunat, Anda sudah berislam, duit Anda banyak, belum tentu Anda mampu secara psikologi dan juga ilmu agama. Saya sebagai wanita juga milih-milih, Bang, mau dipoligami, Bang. Jangankan milih dipoligami, dijadikan istri pertama saja saya milih-milih. Ya, sorry ya, kita nggak usah bahas itu. Itu hal yang menjadi pilihan. Lanjut ya. Oke, Kakak. Masa Lanjut, sama lanjut, kalian lanjut. nih. Lanjut ya. Di ayat ke-14-nya. Kenapa kalian merendahkan kitab kalian? Ketika saya baca kitab kalian, kalian menyepelekan. Inilah yang disebut dengan bebal ya. Kalau saya menghormati kitab kalian, kalian merendahkan. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsa. Sebangsa, orang-orang sebangsanya. Bangsa apa pada waktu itu? Bangsa Israel. Mana ada bangsa Israel waktu itu? Ishak aja belum ada. Ya, Ishak aja waktu itu kalau udah pun lahir dia masih bayi, belum punya anak. Artinya ini bangsa di zaman Abraham, karena Abraham itu diutus untuk seluruh manusia pada zaman itu. Di Quran dijelaskan itu, bahwa dia imaman untuk linnas, seluruh manusia. Bahkan menjadi keturunannya pun menjadi imam bagi keturunannya. Ya, dengarkan baik-baik. Nah lanjut, aku akan memberkatinya. Nih, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Baru ini bicara tentang Sarai. Sarai ini mandul. Tuhan menjanjikan kepadanya akan lahir seorang anak. Tapi anak tunggal dan anak sulung Abraham itu cuma Ismail. Nah, dan ingat ya, kita bahas tentang khitan. Bukti kalau sunat ini bukan hanya untuk Bani Israel. Perhatikan baik-baik. Ini ayatnya. Kejadian pasal 17 nomor 13. Baca, Bang, kitab Anda, Bang. Kalau perlu catat ayat ini. Masa saya Islam lebih sering baca kitab Anda? Ya, kita lihat nih. Kejadian pasal 17 nomor 14. Di Kejadian pasal 17 nomor 27. Ya, nih. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Artinya sunat itu tidak terbatas hanya keturunan Abraham yang bukan saudara dengan Abraham selagi masih laki-laki sekitar Abraham itu dikhitan. Lanjut, orang asing pun yang tidak sebangsa dengan Abraham wajib dikhitan kalau dia masuk ke dalam ruang lingkup Abraham. Contoh ya, Kejadian pasal 34 nomor 14. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab itu adalah aib bagi kami. Maka di Kejadian 34 nomor 15-nya kita baca, ini konteks ayatnya bicara tentang Dina dan Sikem. Ini baru di Bani Israel. Ternyata di luar Bani Israel pun harus bersunat kalau ingin masuk ke dalam ruang lingkup agama Bani Israel. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jadi tidak khusus untuk Bani Israel. Di zaman Bani Israel pun orang di luar Israel juga disunat kalau ingin masuk dalam agamanya Bani Israel. Jadi Anda sebagai Kristen kalau ngikutin Paulus, justru Anda tidak lagi pengikut Yesus. Karena apa kata Paulus? Nih saya kasih Anda data. Nih ya, baca kitab Anda, pelajari kitab Anda. Sebagai Kristen Anda harus belajar. Jangan dari tadi kita lari kemana-mana. Nih kita buat nih ya. Nih, kita kasih bentar ya, saya ambil datanya dulu. Nih, coba Anda buka ajaran Paulus dalam kitab Galatia pasal kelima nomor 2. Saya bukakan versi Alkitab Sabda dengan versi terjemahan yang banyak. Nih, saya baca ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, ini kan Rasul Anda ini, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi Anda yang sudah bersunat gak berguna Kristus lagi. Itu kata Paulus.
Gitu. Silakan, lebih baik bertanya, Bang. Kalau Anda mau menjelaskan agama Anda pakai data, saya menerima kok, ya. Tapi kalau Anda membantah saya, wajib pakai data. Saya menghargai Anda sudah buka kamera. Saya tahu Anda bukan orang yang ingin menghujat Islam. Saya tahu Anda orang baik. Sebenarnya mungkin Anda orang baik. Tanya ke trigger. Saya ini, Bang, bicara tentang Islam, Yahudi dan Kristen itu karena saya belajar. Saya punya teman Yahudi namanya Bang Billy. Saya punya guru namanya Ibu Etika Nur yang gurunya itu sampai kepada Rabbi Tovia Singer. Saya bersanad nih kalau belajar keyahudian sedikit. Bunda Etika itu adalah orang yang saya tanya tentang ajaran Yahudi, yang mana Bunda Etika itu belajar sama Rabbi Tovia Singer. Saya punya link kepada Rabbi Ben Abrahamson. Di Facebook kami berteman. Saya sering DM sama Rabbi Ben Abrahamson. Kalau tentang keyahudian saya tanya sama mereka. Kalau tentang kekristenan saya berteman dengan Pak Pendeta Budi Asali. Saya punya nomor handphone para pendeta-pendeta hebat kalian. Artinya kalau tentang Kristen saya bertanya kepada mereka, sekaligus saya baca karya ilmiah yang kalian rilis di jurnal-jurnal ilmiah yang ada di situs, bahkan dalam kitab kalian. Jadi saya ini bicara bukan hanya karena saya pikiran saya, akal saya mempelajarinya. Ya, kalau abang bisa menolak, membantah silakan, tapi pakai data, bukan dengan kebencian, bukan dengan imani saja. Apalagi abang bilang saya tidak ikut doktrin, udah bagus. Kalau abang sudah lagi tidak terikat doktrin, artinya abang adalah orang yang bisa menerima ilmu pengetahuan. Karena kalau orang yang sudah terikat doktrin, orang yang menolak ilmu. Nah, jadi begitu abangku, saudaraku ya. Maaf ya, saya tidak mau merendahkan Anda, karena saya di dalam Islam itu, bangku ya. Orang seperti Anda ini, kalau Islam, banyak perempuan Islam yang mau. Pertama, Anda agak tampan sedikit, ya. Kedua, ya agak baiklah sedikit. Ya mungkin Anda tadi pulusnya juga banyak. Banyak perempuan Islam yang mau dikawinin sama Anda kalau Anda Tapi Islam. gini, Kak, Masalahnya nggak mau dipoligami. Nah, gini Kak, saya mau tanya dulu sedikit. Tujuan kita hidup beragama ini apa? Apa kira-kiranya yang paling gimana ya? Tujuannya, Biar kita hidup, esensinya. Tenang, tujuannya esensinya ya. saya paham. Saya menangkap. Sorry ya, saya ini orang yang belajar sedikit psikologi. Saya menangkap sebenarnya abang ini adalah orang yang ingin tenang beragama, ya enggak? Bener nggak? Gini ya abangku, agama itu adalah sistem kepercayaan. Sebenarnya kalau abang ikuti Yesus benar-benar, maka abang akan menjadi anak Tuhan dalam arti pembawa damai. Benar nggak? Maka Anda haruslah menjadi orang yang menjadi rahmat untuk sekalian alam. Karena yang membawa damai itu adalah orang yang memberi rahmat kepada seluruh alam, bukan hanya kepada manusia. Dan Islam, Nabi kami itu digelari sebagai rahmatan lil alamin. Artinya tujuan kita beragama ini adalah supaya kita memiliki aturan-aturan yang jelas dalam bersosial, dalam berteman, bersahabat. Ada batasan-batasan nih. Contoh kayak abang tadi, boleh nggak dalam agama Kristen merendahkan perempuan? Oh, tidak boleh. Nah, itulah guna kita beragama, memberikan batasan dalam berkomunikasi dengan orang lain dan bersosial. Makanya Islam itu mengenal begini, hablu minallah, hablu minannas. Agama itu adalah untuk mengatur hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan manusia. Itu sebetulnya abangku, ya. Jadi itu dalam Islam itu tujuan beragama itu mengatur hubungan kita dengan Tuhan seperti yang Tuhan mau, dan mengatur hubungan kita dengan manusia seperti yang Tuhan mau, agar hidup kita ini aslam. Salam artinya damai, aslam tunduk patuh kepada Tuhan, dan berakhir menjadi salim, yaitu suci. Kenapa kita bisa salim? Karena kita tunduk patuh kepada aturan Tuhan, yang mana kemudian kita menjalankan perintah Tuhan. Salah satunya adalah apa? Menjalankan perintah-perintah ritual-ritual keagamaan yang datang dari Tuhan yang benar. Seperti itu. Itulah gunanya kita beragama. Dan endingnya kita selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Damai di dunia, selamat di akhirat. Itulah Islam, umat Islam. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman saya jangan serang. Menjalani hidup itu menurut saya, akal kan kita harus berakal berapa? Menjauhkan larangan dan mengikuti ajarannya. Kan Betul. kira-kira gitu toh? Sepakat. Abang sudah lakukan Karena itu gini, belum? apa ajarannya? Ya, saya mengasihi. Yesus tidak hanya mengajar mengasihi, Bang. Di dalam kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes, ajaran Yesus itu banyak.
Jangan bilang hanya mengasihi loh. Itulah kenapa saya sedih dengan teman-teman saya Kristen. Ketika kalian hanya membaca satu ayat lalu kalian meninggalkan ayat lain. Coba baca dalam kitab kalian itu. Yesus itu banyak ajarannya. Pertama tentang ketuhanan. Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu ahad, Gini, satu, Kak. tunggal. Seandainya saya tahu lah, aku kan tidak tahu siapa sang pencipta ini. Saya tidak tahu itu, tidak sampai. Anda tahu di situ. diberitahu. Sebenarnya Anda sudah dikasih tahu. Anda menolak tahu. Gini Kak, saya mau bertanya juga. Seandainya saya kenal itu yang pencipta langit dan bumi, tapi saya mencuri dan melakukan apa larangan, tidak melakukan apa yang dia larangkan, malah memberontak, mengapa? Apa saya dapat hidup kekal? Saya jawab, Tuhan yang digambarkan perjanjian lama dan Tuhan yang digambarkan oleh Yesus dan Tuhan yang digambarkan oleh Nabi Muhammad punya sifat pengampun dosa. Contoh, ya, Tuhan dalam perjanjian lama itu pernah menyuruh orang-orang Yahudi Israel yang berdosa untuk melakukan kiper. Apa kiper? Sejalan dengan kafarat. Apa itu? Penebusan dosa. Ketika di dalam kaidah orang Yahudi, ketika mereka berbuat salah, Tuhan suruh mereka untuk bertaubat dengan cara melakukan korban-korban bakaran. Dan begitu juga Yesus. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan sundal, apa kata Yesus kepada perempuan itu dalam Lukas pasal 7? Mari kita lihat ayatnya ya. Nih. Kamu telah diampuni, pergilah, Ya, jangan enggak. buat dosa lagi. Biar abang catat ayatnya, biar abang tahu. Ya, saya pengen sudah abang paham, tuh. itu kan saya. Ya, intinya saja Kak. Bang, saya ini paling nggak mau. Kenapa? Kalau kita pakai intinya itu jadi menyesatkan nanti, Bang. Pakailah kitab suci. Biar abang lebih ngerti isi kitab suci abang. Saya nggak. Saya sebenarnya hafal. Bentar, Putra. Saya sebenarnya hafal ayat-ayat itu. Cuma karena saya menghargai Anda, saya ingin Anda itu tahu ayatnya dan Anda baca secara tekstual. Nanti pahami secara kontekstual. Karena apa? Karena ini kita bicara kitab suci. Nanti kalau salah-salah kita dibilang menyesatkan. Paham nggak? Putra diam dulu ya. Saya mau ya maksudnya gini loh. Saya tuh terakhir ya. Saya tuh nggak mau berlelah diri dengan teman-teman Kristen yang sudah menolak. Tapi kalau masih abang bertanya, saya menjawab. Nih kita tunjukkan nih. Kata Yesus, sorry ya. Saya balas chat dulu bentar. Bentar. Banyak yang chat. Oke. Ya. Nih contoh. Kan saya baca. Abang silakan dicek dalam kitab Lukas pasal ke-7 nomor 47. Apa kata Yesus di sini? Perempuan ini kan perempuan ini, Bang. Perempuan yang udah ada roh-roh, udah kena perempuan sundal, artinya perempuan berdosa. Apa kata Yesus di sini? Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Apa alasan perempuan itu diampuni? Karena ada kata sebab di sini. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Jadi abang, kalau abang sebagai manusia cenderung kepada kesalahan, maka Tuhan memberikan kesempatan umur hidup Anda untuk memperbaikinya dengan cara apa? Ganti perbuatan jahat itu dengan berhenti dan membenci dan kemudian ganti dengan perbuatan baik. Itu konsep pertaubatan dalam Islam. Dan sama dengan Kristen yang disebut dengan kiper, atau dalam Islam itu kafarat. Contoh kafarat atau kiper di dalam kitab perjanjian lama itu tidak merujuk hanya kepada bakaran-bakaran dan sembelihan-sembelihan loh. Bukan darah-darah saja loh. Tetapi juga ada dengan uang dan amal perbuatan. Ya. Kiper, kafarat, penebusan dosa tanpa darah sudah terjadi di dalam kitab perjanjian lama. Sama persis konsepnya seperti Islam, yaitu perbuatan amal baik bisa menebus dosa, bukan kematian Tuhan di tiang salib. Ini contoh. Kita lihat dalam kitab Imamat pasal 17 nomor 11. Menghidupkan dupa ternyata juga menjadi penebusan, menjadi kiper tanpa darah. Kitab Bilangan pasal 16 nomor 46 sampai 48. Harun mengambil pendupaan dan membakar dupa untuk mengadakan kiper atau perdamaian penebusan dosa, ya, antara Tuhan dengan Harun, ya. Nah, kemudian bukan hanya darah. Dalam kitab Imamat pasal ke-5 nomor 11 sampai 13, kurban atau kiper atau persembahan kafarot itu juga dari tepung.
bukan hanya dari domba yang berdarah. Kemudian berdoa dalam kitab Yunus pasal ketiga, penduduk Niniwe bertobat dan Tuhan mengampuni. Kemudian dalam apalagi namanya, banyak ayat nih, dari uang nih, dari uang juga, dengan uang. Dalam kitab Ulangan, ya, ini ada nih, dengan uang. Di Keluaran pasal 30 nomor 11. Allah memerintahkan setiap orang Israel yang didata untuk memberikan setengah shikal sebagai apa? Sebagai cover nafsyo, tebusan bagi nyawanya. Gitu. Nah, ayat 15-16-nya mengatakan untuk mengadakan lechafer. Apa itu? Perdamaian bagi nyawanya. Jadi ternyata penebusan dosa itu bukan hanya dengan darah, abangku. Tetapi abang sebagai Kristen diajarkan Paulus dalam surat Ibrani, tidak ada penebusan dalam Torah kecuali dengan darah. Abang disesatkan Paulus karena abang pengikut Paulus, bukan Yesus. Yesus mengatakan dosanya yang banyak itu telah diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Tapi Kristen gereja Protestan. Gini kak, kakak kan sudah panjang tadi, lebar. Tapi saya itu yang tidak saya terima, kakak bilang saya pengikut Paulus. Berarti kakak itu sudah kalah dengan Tuhan itu. Dari mana kakak tahu aku pengikut Paulus? Oke, kalau gitu kita Paulus uji. saja saya tidak kurang paham lah. Cuma saya pernah dengar namanya yang membunuh murid-murid Yesus. Baru dia bertobat. Hanya itu yang saya pahami soal Paulus. Tapi jangan bilang saya pengikut Paulus. Bagus, Karena itu alhamdulillah. pemahaman kakak itu ya. Saya Bukan, itu tuduhan saya, dan tuduhan saya itu biasanya saya buktikan. Saya tuduhannya kalau tidak buktinya. Baik. Buktinya di mana? Karena aku yang jalani hidupku bukan kitab suci. Karena kitab suci itu adalah pedoman hidup. Iya, kita uji. Apakah surat Galatia, Efesus dan juga Korintus kitab suci Anda? Apa itu? Galatia, Efesus. Apakah kitab Efesus adalah kitab suci Anda? Aku kan kurang baca Alkitab. Ya udah, sekarang gini. Maka saya bilang jangan kitab bilang saya pengikut Paulus. Saya makanya tidak suka, abang, saya tidak pernah mengklaim saya pengikut Paulus. Ya, dengar baik-baik. Abang ini kan orang Kristen. Kitab abang itu terdiri dari Injil Sinoptik, Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Ini dia. Tetapi bukan hanya itu kitab Anda, Bang. Kitab Anda itu terdiri dari kanonisasi atau kumpulan surat-surat Paulus dengan kitab Matius, Markus, Lukas, dan juga surat-surat lainnya. Paham ya? Contoh surat-surat Paulus Tesalonika, surat Paulus ke Tesalonika, Efesus, Korintus, ya, Galatia. Banyak surat-surat yang dikarang oleh Paulus dianggap kitab suci oleh saudaraku Kristen. Kalau Anda hanya mengikuti Yesus, maka Anda hanya akan mendengarkan perkataan di 4 suci. Nanti ya, bentar ya, sabar ya. Nah, gitu. Nah, jadi kenapa saya katakan abang itu pengikut Paulus? Karena rata-rata Kristen mengikuti ajaran Paulus dan menafikan ajaran Yesus. Kita buktikan. Abang pernah baca pernyataan Yesus tentang hukum Taurat. Yesus berkata, aku datang tidak meniadakan hukum Torah, tapi aku datang untuk menggenapi. Pernah dengar ayat itu? Pernah saya dengar kalau nonton orang debat, pernah saya dengar. Itu ada di dalam kitab Sinoptik. Itu perkataan Yesus, ya. Saya kasih abang datanya. Biar abang catat kalau perlu. Kalau enggak nanti diulang-ulang lagi, ya. Ini ada dalam kitab Matius pasal ke-5 nomor 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. Tapi apa yang dilakukan Paulus? Buka Efesus pasal 2 nomor 15. Saya bacakan, ya. Efesus ini adalah surat Paulus kepada orang-orang di Efesus. Ya, kita buka Efesus pasal kedua nomor 15. Nih, kita baca nih. Kata Paulus nih,
Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi Yesus tidak meniadakan hukum Torah, tapi Paulus menuduh Yesus membatalkan hukum Torah dan mengatakan kematian Yesus membatalkan hukum Torah. Inilah ya kenapa Kristen-Kristen rata-rata ngikutin Paulus, karena memang kalian nggak pakai hukum Torah lagi. Saya tanya, abang ikut hukum Torah nggak? Di mute. Hukum Taurat kan yang 10 perintah Tuhan toh? Bukan. Hukum Torah itu hukum-hukum yang ada di kitab Torah. Ada 600 lebih misfot termasuk yang 10 hukum Torah itu. Oh, yang Jadi, kayak babi haram kayak gitu. Jadi Yesus itu Tersunat. hukum, iya, Yesus itu hukum yang dia ikuti adalah hukum Torah. Kalau abang pengikut Yesus, harusnya abang ngikutin dia. Nah, karena hukum Torah untuk Yahudi, sekarang saya tanya, hukum untuk murid-murid Yesus hukum apa Yesus ajarkan? Hukum apa itu? Saya tidak kurang paham. Sebenarnya Kamu Yesus tanya itu soal menggenapi, hukum apa? makanya Yesus katakan dia menggenapi hukum Torah. Artinya dia meluruskan, ya, menggenapi itu kan nggak sama dengan meniadakan. Contohnya nih ganjil. Ganjil Ya. itu kalau digenapi dikurangi satu jadi genap atau ditambahi satu jadi genap. Yesus dijelaskan dalam Quran, Nabi Isa itu datang meluruskan ajaran yang diselewengkan oleh Bani Israel karena ketegar tengkukan mereka, dan juga menghalalkan apa yang menjadi hukuman yang diharamkan, artinya mencukupi. Jadi Yesus atau Nabi Isa ini adalah pengikut hukum Torah, tapi juga membawa hukum penggenapannya yang disebut dengan Injil. Injil ini adalah wahyu Tuhan kepada Nabi Isa atau Yesus yang harus diajarkan kepada murid. Tapi Injil ini bukan berarti dia membatalkan Torah, tapi menggenapi, membawa ajaran yang lebih relevan, karena yang diajarkan oleh Nabi Isa ini adalah Bani Israel tetap mengikuti Torah. Begitu abangku. Nah, jadi Yesus tidak membatalkan hukum Torah. Yang membatalkan itu Paulus, karena Paulus mengaku diutus Yesus untuk orang-orang Yunani, bukan orang Yahudi. Sementara Yesus berkata, aku datang untuk menyelamatkan Bani Israel, bukan Bani Yunani. Nah, abang ini Kristen. Kristen itu bermula di Antioquia. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan, untuk pertama kalinya Kristen disebut di Antioquia itu di tangan Paulus. Yesus tidak kenal Kristen karena Yesus adalah Kristus. Dia tidak mengikuti Kristen karena dia adalah nabi. Nah, Kristen itu pertama kali di Antioquia. Dalilnya mana? Nih, Kisah Para Rasul, ini surat Paulus juga nih. Kisah Para Rasul pasal 11 di ayat 26. Nih, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Dan itu pengajaran Paulus dan Barnabas, bukan Yesus. Yesus sudah ke surga, sudah ke langit waktu itu. Jadi pengajaran kematian Tuhan menebus dosa itu ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Karena Yesus mengajarkan, dosamu telah diampuni karena kau banyak berbuat kasih. Coba baca Matius pasal 7 nomor 21. Pasal 7 nomor 21. Tidak setiap yang memanggil kapan dia bilang itu, Kak? Yang mana? Waktu kakak bilang tadi, aku datang Menggenapi. bukan untuk menggenapi hukum Taurat. Pas Yesus kapan dia itu? Di mana sebelum dia? dia mati lah, sebelum dia mati dan dibangkitkan. Oh, berarti Yesus itu pernah mati begitu? Dalam pandangan kalian kan pernah mati. Kan Tidak, dalam sama pandangan- kakaknya saya tanya. Oh tidak, karena di dalam kitab, Oh, berarti beda lah ya kan? Beda pemahaman. ya memang beda lah, memang Berarti beda. kalau Yesus menurut kakak nggak pernah mati, dia gimana itu ceritanya? Kan ada dalam kitab Anda. Coba Anda baca Bible itu. Yesus itu pertama dia bisa merubah wajah. Coba Anda pernah dengar Yesus bisa merubah wajah nggak? Nih, Tidak lain dulu merubah wajah itu, Kak. iya loh. Yang saya kan- tahu di literasi Kristen, Yesus itu mati disalibkan oleh tentara Romawi. Menurut gereja Kristen iya, bahkan menurut gereja Kristen Tuhan itu 3 tapi 1, 1 tapi 3. Gimana sih? Iya, Kita terserah lah itu bicara menurut isi kitab. gereja. Tapi pemahaman yang saya pahami ya. Kita Yesus baca itu di mati. kitab Anda. Iya. Baca di kitab Anda. Baca aja di kitab Anda. Di kitab Anda di mana tertulis Berarti- bahwa yang mati disalibkan itu Yesus anak Maria, di mana?
Karena Yesus pada Oh, masa tidak itu ada banyak. berarti. Loh, nggak Berarti ada. di Alkitab tidak ada. Nggak, tunjukkan kalau ada Yesus anak Maria disalib dalam kitab Enggak, Anda. nanti saya baca, Kak. Aku kan tidak pernah Nggak baca ada. Alkitab, jadi penasaran. Yang ada itu ada di dalam kitab Anda. Yesus itu banyak. Ada Yesus Barabas. Ada lagi Yesus anak Maria. Ada Yesus ini dan Yesus itu. Bahkan ada Yesus yang juga adalah Rabi Yahudi. Namanya adalah nih. Yesus Oh, yang berarti- digambarkan oleh betul dulu. Yesus yang dituliskan Flavius Josephus. Nih ya. Iya. Bentar ya. Ini saya kasih Anda datanya nih. Tahu Anda siapa namanya? Dia juga Rabi Yahudi ini. Jadi Yesus itu banyak. Namanya Kan lari ke situ adalah dulu, Kak. Aku kan saya cuma nunjuk. nanya. Kakak Anda nggak percaya Yesus kalau itu menjawab mati. itu kan nggak mungkin menjawab itu hanya iya dan tidak. Harus ada Tidak penjelasannya usah lah. lari kemana. Kan saya gini, saya percaya Yesus itu mati, disalibkan. Kakak nggak percaya. Memang nggak percaya karena nggak ada yang lihat Yesus mati disalib anak Maria. Karena Yesus banyak yang membawa salib Berarti Yesus itu banyak ya? Iya banyak. Iya. Ada Percaya Yesus sih saya Barabas. Yesus itu banyak. Memang banyak. Percaya sih saya Yesus itu banyak. Tapi Yesus Memang yang asli banyak. ini yang mana? Yesus yang asli yang diselamatkan Tuhan. Itu yang Maka dia kita mau berdoa. cari tahu. Yesus yang asli yang diselamatkan Ah. Tuhan. Karena ada tertulis, jangankan mati terantuk batu pun dia tidak diizinkan Tuhan. Baca Berarti- kitab Anda nubuatannya. Berarti begini Kak. Berarti Yesus dan Isa itu beda ya, karena Yesus banyak. Oh Iyalah, beda. beda. Yesus adalah manusia Iya, yang betul, terkutuk betul. dalam Betul. Galatia pasal 3 ayat 13 yang disembah oleh orang Kristen. Ya, yang Jadi- dijadikan tumbal. Jadi kalau beda Nabi Kak, Isa gini, Kak. bentar Jadi- belum selesai. Jadi kalau Anda, beda, saya, apa yang mau kenapa saya kita belum permasalahkan? Itu yang bingung kita. Apa yang, yang, mau kita yang permasalahkan bermasalah tentang Yesus? yang bermasalah Ah. itu adalah Anda dari tadi apabila menjelaskan agama Anda tidak sesuai dengan Bible. Itu yang menjadi masalah. Oh, Kami tidak pernah iya, mempermasalahkan. Kalian menuduh Jokowi Yesus juga nggak masalah bagi kami. Iya, iya. Andai kalian bilang Donald Berarti Trump saya itu kurang Yesus, kami belajar juga gitu nggak lah ya, masalah. Nah, yang menjadi Ya. masalah adalah ketika Ya. teman-teman Kristen menjelaskan Ya, kitabnya itu tidak sesuai dengan Bible gitu loh, tidak sesuai dengan pengajaran kalian. Nah, saya justru nggak Jadi- terima itu. Kenapa? Saya disuruh memerangi kebodohan kan? Iya. Gitu. Jadi Kak, saya salah lah, saya situ kurang belajar. Nanti saya belajar Salah ulang. banyak, Tapi yang Bang. saya Salah banyak itu, tangkap Bang. tadi, gini Kak, yang saya tangkap tadi, yang sudah saya pahami berarti Yesus dan Isa itu beda. Itu saya Iya, paham, dalam saya pandangan tangkap. Kristen dan Islam beda. Menurut Kristen Yesus itu adalah Tuhan yang firman yang menjadi manusia yang mati terkutuk di tiang salib yang disembah sampai detik ini. Di dalam Islam itu Isa adalah Rasul Tuhan, bukan Tuhan yang diselamatkan oleh Allah dan wajihan fi dunya wal akhirah, mulia di dunia dan di akhirat. Beda memang. Berarti Tuhannya yang disembah Yesus dan Tuhan yang disembah Isa beda juga Kak, karena beda orangnya. Yesus betul Kristus itu. yang mati di tiang salib bukan nggak punya Tuhan. Dari mana Anda tahu Yesus yang mati di tiang salib Iya, punya Tuhan? iya makanya aku bilang beda Tuhan yang dia sembah. Yesus yang terkutuk di tiang salib itu Tuhannya nggak jelas. Kalau Yesus anak Maria Tuhannya Allah. Kan beda Tuhannya. Kan? Iya, orangnya Tuhannya aja Isa, beda. Tuhannya Isa yang disembahnya. Dengar Tuhannya ya Yesus bro. yang disembahnya. Ya saya nggak mau Begitu, berulang ya. Kak, Ini udah 3 sebenarnya. kali ya. Tuhannya Nabi Isa dengan Tuhannya Yesus anak Maria sama karena mereka sama. Beda Kak. Karena orang Coba itu Anda baca. beda. Ya Gimana coba sih saya Kak tanya ini? sama Anda. Coba saya tanya sama Kayak saya Anda. lah sama kayak gini lah. Kayak saya sama Ngeri ya. kakak beda. Inilah Nggak ngerinya mungkin teman-teman. sama apa Inilah kita. ini Kita istilah yang sembah. disebut dengan doktrin. Tapi Itu kan pakai mematikan akal. akal. Segenap hati, segenap Ya jiwa. karena Anda adalah orang yang mati akal. Gini Anda bilang Kak. akal. Saya tanya sama Anda. Yesus dan Isoa sama atau beda? Lain lah dulu itu jangan kita lari ke situ. Teman-teman perhatikan ya. Kalau saya membawa Tidak, data, kakak bilang tadi Yesus apakah itu banyak. Yesus dengan Isoa? Berarti, Anda coba Anda jelaskan dulu kepada saya. Yesus itu nama seseorang dalam kaidah apa? Coba jelaskan ke saya. gini lah ya Kak ya. Aku dulu Inilah cerita, kenapa karena kakak kalian sudah itu panjang kali bingung. cerita. Kenapa Biar orang paham Kristen dulu, bingung Kak, karena nanti nama apa yang Tuhannya saya aja mau dirubah-rubah. Kalian itu kalian Yesus itu tokoh mitologi deh, nggak ada. Jangankan menyembah Tuhan, orangnya aja itu nggak ada, tapi dianggap ada sama orang Kristen. Yesus Tanya dulu, tokoh mitologi, kakak percaya sama Yesus Yeshua, atau Isa? Isa. Tidak. Saya percaya kepada Isa lah. Kakak percaya Yesus sama itu- Yesus atau Isa? Yesus itu tokoh mitologi yang dituduhkan Nabi Isa kepada Oh. Nabi Isa. Astagfirullahaladzim.
Berarti Yesus dan Isa beda Tuhannya, Kak. Kalau kakak percaya sama Yesus, berarti percaya sama Tuhannya Yesus. Ngeri ya, Paham nggak ngeri kakak ya. maksudku? Itu kan gimana saya menjelaskan ya? Pertimbangan antara Yesus dan Isa sama seperti Zeus dan Abraham. Zeus tokoh mitologi, Abraham Kenapa Zeus ke tokoh Abraham teologi. lagi? Ya iyalah. Yesus tokoh mitologi, tokoh yang tidak pernah ada. Tidak pernah ada tokoh bernama Yesus. Itu karangan kalian. Karangan kalian, karena nama asli anak Maria itu bukan Yesus, karena dia bukan orang Yunani. Nama aslinya siapa? Karena dia orang Yahudi Yesua. dan bahasanya Aramaik antara dua. Yesua. Isoa dalam dialek Aramaiknya, Yeshua dalam dialek Ibraninya. Karena kami orang nabi kami orang Arab, maka diberikan dialek Arabnya, kedekatannya dengan Aramaik dekat sekali, yaitu Isoa dan Isa. Kenapa dalam dialek Arab tidak ada kata O? Makanya jadi Isa. Astagfirullahaladzim. Berarti yang diserap ya bahasanya ya. Apalah pula ini diserap. Parah kali. Ngeri kali Tidak. masalah kita ini. Kan gini Kak, kakak nggak percaya Bang, Yesus mati gini di ya salib. bang, coba saya tanya sama Nah. abang. Ketika Ya, Yesus ya, ya. berkata akan banyak datang Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Dari mana abang bisa membuktikan orang yang mati di tiang salib itu Mesias asli bukan Mesias palsu? Jawab. Bukan itu Mesias palsu, Mesias asli. Karena gini Kak, kakak bilang Karena tadi kami mengimani pasti Tuhan Yesus kalian itu Mesias banyak. palsu. Iya memang banyak. Cuma Karena ada gini. yang asli ada yang palsu. Itu makanya banyak. Mana sih? Di situ saya bingung Kak, gini Kak, bingung. Kau Kenapa bingung kakak baca Matius sering Matius 24 baca Matius pasal 24 ayat 24. Iya. Saudaraku bacalah. Saudaraku baca Matius pasal 24 ayat 24. Coba Anda itu dari tadi itu kita patokannya Bible lah. Baca kitab Anda saudaraku. Anda sendiri Kristen tapi tidak mau baca Bible. Gimana mau paham? Coba Anda baca Matius pasal 24 nomor 24 saudaraku. Saya ulangi. Enggak gini Kak, maksud saya Sebab gini Kak, aku Mesias yang herannya. Astagfirullahalazim. Tidak, dengar dulu saya Kak, kasih dulu waktu 5 menit. Adalah Gini 5 Kak, menit. aku herannya kakak tidak percaya kepada Yesus yang mati di salib, tapi kakak sering membawa berita hidupnya. Kenapa bukan Isa saja yang kakak bawakan? Jangan Yesus bilang Isa. Kira-kira gitu maksud saya. Berarti Isa ini tidak berlaku dong sama orang kakak. Masa Yesus yang kami percaya itu yang lebih kakak narasikan tadi. Isa nggak pernah, cuma menyamakan. Maka saya bingung. Aku kan berakal, bertanya saya. Padahal kakak nggak percaya sama Yesus. Itu maksud saya Kak. Udah. Coba pelan-pelan dengarkan. Bang Zeke, saya ini Islam. Kalau kita bicara tentang keislaman, kami tidak mengenal Yesus dan di pandangan saya sebagai seorang Saya paham pelajar, itu. jangan dipotong dulu. Nah, Iya, gimana maksud ngerti? saya Isa bawa Kita belum namanya, selesai jangan loh. Yesus. Kita belum selesai bicara udah dipotong dulu. Gimana katanya mau paham? Abang mau paham atau enggak? Iya, oke, Dengar dulu. saya dengar. Kalau abang berakal, abang nggak mungkin Kristen. Kalau abang betul-betul berakal, ya. Dengarkan baik-baik. Dalam pandangan Islam, Yesus itu tokoh fiktif, tokoh mitos. Tidak ada sama sekali orangnya. Karena tidak ada satupun orang bernama Yesus. Itu nama dibuat oleh orang lain yang dituduhkan kepada anak Maria. Yang nama aslinya adalah dalam Aramaiknya Isoa, dalam Ibraninya Yeshua, dalam Arabnya Isa. Karena bahasa ini serumpun. Paham ya? Yesus itu adalah konon katanya dialek Yunani, padahal tidak pernah ada tokoh bernama Yesus. Dengarkan baik-baik, itu karangan buatan. Nah, kita berbeda pandangan tentang siapa anak Maria. Menurut Kristen, anak Maria adalah Tuhan. Menurut Islam, anak Maria adalah Nabi dan Rasul. Menurut anak Maria dia siapa? Baik dalam Bible, baik dalam kitab kami, anak Maria mengaku dia adalah utusan manusia yang diutus Tuhan. Itu dulu. Yang kedua, tetapi ternyata dalam kitab karangan kalian yang kalian katakan kitab suci yang ditulis oleh Paulus dan orang-orang yang kita tidak ketahui, juga ada terindikasi pernyataan bahwa ternyata Yesus dikatakan Tuhan karena kesalahan terjemahan tentang kata kurios. Kata kurios diterjemahkan sebagai Tuhan itu bukan berarti pemilik alam semesta, tapi sebagai Rasul dan Nabi, yaitu pemilik jemaat. Kurios,
Karena pemilik keledai yang diambil Yesus juga bergelar Kurios, karena Kurios artinya pemilik dan pemelihara. Nah, gara-gara Bukan ada gitu, kata Pak. Maksud saya begini tadi, aku penasaran Isa ini bagaimana cerita hidupnya. Itu yang saya minta, itu ceritakan sama saya biar saya cerita mengerti. tentang Nabi Isa, kami hanya tahu dari apa yang Allah katakan karena Lahir kami dari tidak siapa, mendapatkan. ibunya siapa, biar saya paham. Nabi Isa Itu itu maksud bukan saya, Kak. tokoh. Dengar bro, kami ini tidak dijelaskan detail Nabi Isa, tapi kami diberitahukan mana yang paling penting untuk kami ketahui tentang Nabi Isa. Karena kepengetahuan tentang Nabi Isa itu bukan kami cari tahu dari kitab-kitab baca kolek-kolek, bukan, tapi informasi dari Tuhan. Maka apa yang Tuhan beritakan tentang Nabi Isa itu yang kami ketahui. Apa salah satunya? Yang dipertentangkan antara Yahudi, Islam, dan Kristen itu diberikan pelurusan. Yang lain nggak penting untuk diluruskan. Contoh, apa yang dipertentangkan antara Yahudi, Islam, dan Kristen? Yahudi bilang dia anak haram. Yahudi bilang dia adalah anak hasil perzinahan. Yahudi bilang dia adalah manusia terkutuk yang mengaku anak Tuhan. Yahudi bilang itu. Kristen mengaku dia adalah Tuhan, anak perawan suci yang didatangi Roh Kudus. Maka kalian dianggap salah, dikatakan salah oleh Allah. Maka Allah meluruskan bahwa dia adalah bukan orang terhina, tapi orang mulia yang kemuliaannya tidak setara dengan Tuhan, karena dia kemuliaannya sebagai manusia, yaitu tarafnya sebagai nabi dan rasul. Itu yang kami diberitakan tentang Nabi Isa. Apa yang dipertentangkan sama Yahudi dan Kristen? Apalagi yang dipertentangkan antara Yahudi dan Kristen? Yahudi bilang dia mati karena telah terkutuk, karena tertulis dalam kitab kami, terkutuklah yang mati di tiang salib. Kata Kristen, betul dia terkutuk, tapi terkutuk menebus dosa kami. Kesalahpahaman kalian, kegabrulan kalian menginterpretasikan karangan-karangan manusia dibantah lagi sama Allah bahwa dia wa ma qataluhu wa ma salabuhu, bahwa dia itu tidak dimatikan dan dia tidak disalibkan. Artinya dia tidak mati, disalib. Itu yang dipertentangkan. Maka Quran itu datang, kan Quran itu kan petunjuk. Petunjuk itu datang ketika kita sedang tersesat. Anda misalkannya lagi jalan di hutan, Anda mau ke sana mungkin bingung, maka yang disebut dengan petunjuk adalah peta. Ya nggak mungkin lah peta itu menceritakan detail bahwa muasal pohon ini muncul, jadi jalan ini berasal dari ini, karena enggak. Tapi peta menunjukkan mana jalan yang benar, mana jalan yang nggak benar. Bukan menunjukkan asal muasal jalannya ini. Kan aneh Anda itu. Berarti gini Kak, berarti Tuhan yang bilang bahwa Isa itu tidak disalib ya? Iya betul, kalau kami dapat dari Tuhan, kalau kalian dapat dari orang Yahudi. Jadi Tuhan itu bilang Isa tidak disalib sama siapa? Sama Nabi Sama Muhammad. manusia. Sama Nabi Muhammad. Oh, sama Nabi. Apa di zamannya Isa itu setaraf dengan Nabi? Begitu? Buktinya Isa sendiri adalah Nabi. Yesus kan Nabi. Di kitab Anda Yesus kan Nabi. Iya, kan gini, waktu nggak disalib itu kan 2000 tahun yang silam kalau menurut apanya sejarahnya. Ya terus kalau 2000 tahun Tapi silam kan- tuh Tuhan lupa gitu. Berarti Tuhan kalau 2000 silam Tuhan udah nggak Iya, tahu berarti gitu. di zaman 2000 tahun yang silam itu Nabi sudah ada dong, kan? Belum. Nah, Nabi Isa. Ya Nabi Isa itulah Nabi. Kenapa dia bisa tahu? Makanya saya bingung. Siapa yang tahu? Nabi Muhammad diberitahu Tuhan. Kalau Nabi tidak maha tahu, Tuhan maha di abad tahu ke-7 gimana begitu. ini. Pas di abad Titik ke-7 kan nih. abad ke-7 dia Oke, muncul. coba Anda dengarkan. Iya, iya. Abraham itu yang memberitahu Anda tentang Abraham siapa? Abraham yang saya dari literasi Kristen. Literasi Kristen. Dari literasi Yahudi, kitab Torah. Kata orang Yahudi kitab Torah Ya, yang tulis itu siapa? itu Siapa dari- penulisnya? Siapa penulisnya? Penulisnya saya kurang paham. Musa. Berapa ribu jarak hidupnya Musa dengan Abraham? Kenapa Musa bisa tahu? Oh, iya iya udah paham. Berarti Nah, waktu Nabi memberitakan Quran, di situ diberitakan Tuhan sama dia ya. Kira-kira saya gitu. ulangi sekali lagi. Saya pakai komparasi supaya Anda paham. Kehidupan Abraham itu tidak diketahui dari hasil penyelidikan, bukan fakta arkeologis, bukan juga fakta sejarah. Tetapi diberitahukan kepada Musa bahwa ada tokoh bernama Abraham. Dalam keyakinan Yahudi, Musa menuliskannya di dalam buku yang disebut dengan Torah. Ya, karena Yahudi percaya kitab Kejadian, Bilangan, Ulangan itu tulisan Musa, walaupun itu sebenarnya masih debatable, masih belum jelas. Oh. Nah, maka
pemberitahuan tentang Abraham itu Musa dapat dari wahyu Tuhan. Tuhan yang memberitahukan. Oh Nah, iya, udah paham, udah paham. Nabi yang akan datang juga diberitahukan Tuhan kepada nabi yang sudah datang. Jadi konteksnya adalah nabi itu saling mengetahui satu sama lain. Abraham sudah diberitakan bahwa akan ada nabi setelah dia. Ada nabi sebelum dia. Musa diberitakan nabi sebelum dia dan nabi akan datang setelah dia. Ulangan 18 ayat 18. Isa juga begitu, diberitahukan kepada Yesus atau Isa ada nabi dulu namanya Jangan bilang Elia. Yesus, beda Isa Ya udah, saja, Isa. Ada nabi bernama Musa, ada nabi bernama Ibrahim atau Abraham, ada nabi bernama ini dan itu. Baru dia tahu. Emang dia tahu dari mana coba? Kalau kan Berarti kata melanjutkan Isyoa. melanjutkan jejaknya ya. Pintar melanjutkan tongkat Berarti- estafet kenabian. Berarti baginda ini melanjutkan jejak Isa, begitu. Bukan melanjutkan jejak Isa, melanjutkan milah Abraham. Jangan Isa aja, Abraham, Musa sampai kepada Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad. Makanya sama ajarannya. Musa berkata, Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad, karena Nabi Musa diutus untuk Bani Israel. Yesus berkata atau Isyoa berkata, Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad, karena dia diutus untuk Bani Israel. Tapi Quran berkata, Kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad, karena Al-Quran dan Nabi Muhammad sudah terakhir, tidak ada lagi Nabi setelahnya. Maka dia untuk seluruh manusia pada waktu itu. Makanya tidak ada kata ya Bani Israel lagi, tapi ya ayuhan nas dalam Quran itu. Konteksnya untuk seluruh manusia. Gitu. Ajarannya sama, Tuhannya sama-sama satu, Tuhannya sama-sama tidak bisa terlihat. 1 Timotius pasal 6:16. Jadi Gitu. saya penasaran Kak. Oh, Isa ini orang mana? Orang Arab kah? Orang Yahudi? Nabi Isa itu dia tidak punya bapak. Kenapa bisa dikatakan Yahudi? Yahudi itu Berarti dia tidak artinya orang adalah Yahudi, keturunan ya? Berarti secara dia tidak- nasab ya bukan lah. Secara nasab Tidak- bukan, dia ibnu Maryam, dia tidak anak se- Maria. Tidak bangsa Israel dia ya? Oh, tidak bisa dikatakan Bani Israel karena dia bukan anak Israel. Dia tidak ada keturunan Israel. Iya. Berarti orang apa dia itu Kak? Arab. Dia berarti. tidak punya bapak. Dia anaknya berarti Maryam. Iya, Maryam ini dia Etnisnya maksudnya, adalah dia Maryam ini sukunya- Bani Israel. Kalau Maryam Bani Israel, kalau dia ikut kepada ibunya maka etnisnya Bani Israel. Kalau ikut ibu, kalau ikut bapak nggak ada karena dia nggak punya nasab sampai ke bapak. Dia anaknya Maryam. Orang Yahudi dan orang Islam nasab itu sampai ke bapak, kecuali terkhusus untuk beberapa orang seperti Sayyidah Fatimah. Anak-anaknya khusus nasabnya kepada ibunya melalui Karena jalur gini, Rasulullah. Abraham itu atau yang saya tahu kan Ibrahim itu kan Israel toh? Enggak, coba bilang. Bukan. Ibrahim itu Israel itu kan cucunya Ibrahim, bro. Iya, cucunya saudara. iya. Bapak kakeknya si Yakub toh? Bani Ismail, Nabi Muhammad itu nenek moyangnya juga Nabi Ibrahim karena dia adalah keturunan Ismail dari Nebayot dan juga Kedar. Mana sih ini? Iya, Ah. Ismail ya. Anak pertamanya itu dari Iya. Iya. lahirlah nanti siapa si Ishak dari Sarah toh? Setelah umurnya 100 tahun itu Abraham. 199. Iya, kurang lebih segitu. Sarainya umur 100. Jadi Terus yang saya maksud begini, apakah Iso ini dari ke-12 dari keturunan ke-12 suku itu? saya jawab, ibunya Isyoa itu adalah etnis Israel. Ya, dia Iya. keturunan Bani Israel. Apakah dari suku Lewi atau Yahudi? Islam dan Yahudi dan Kristen berbeda pendapat. Dalam pandangan Islam, Profesor Manahem Ali mengkaji bahwa dia keturunan Lewi karena pamannya itu imam-imam. Karena imam-imam dalam suku Yahudi itu hanya suku Lewi. Ya, yang jadi imam itu hanya suku Lewi. Nah, tapi menurut orang Kristen dan Yahudi, dia keturunan Yahudi karena penulis kitab kalian orang Yahudi. Nah, secara etnis dia Bani Israel. Ingat ya, tidak semua Bani Israel adalah Yahudi dan Yahudi adalah Bani Israel. Paham nggak? Karena Bani Israel itu Berarti- ada 12. Iya. Lewi, Simeon, Berarti yang Ruben. gini Kak, Isa itu berarti satu garis keturunan dengan Musa ya, karena dari Lewi, suku Lewi ya. Karena Kalau Musa dari kita suku Lewi. lihat,
Kalau kita lihat perspektif Islam yang dibawakan oleh Profesor Manahem Ali secara kajian, sebenarnya bukan Isoanya yang keturunan Lewi, tapi ibunya. Karena dia punya saudara bernama Elizeba, atau Elizeba ini kan sama Ya. namanya dengan Elizabeth. Elizabeth kan dialek Yunaninya, Elizeba dialek Ibraninya. Kan itu adalah istri dari Nabi Harun. Karena yang saya tahu dari keturunan Raja Daud. Itulah nanti dari keturunan Yehuda. Itu gara-gara kalian dikibuli. Maaf, Nah, Anda itu dikibuli sama penulis kitab Anda. Lukas pasal 3 nomor 23. Menurut anggapan orang, Yesus adalah anak Daud, anak ini. Padahal itu bukan silsilah Yesus, tapi silsilah bapak tirinya, yaitu Santo Yosef. Yang keturunan Daud dalam kitab Anda, baik dalam kitab Matius pasal 1 nomor 1, Lukas 3:23, itu bukan Yesus, tapi Yosef. Siapa Yosef? Bapak tirinya Yesus. kan di situ saya bilang bahwa Yesus dan Isa itu beda, dari garis keturunannya juga beda. Memang Yesus anak Yosef? Anak Bukan? Yosef. Cobalah Yosef buka mana? Matius. Makanya baca Yusuf, silsilah Yesus. Yusuf. Tapi kita mau pakai bahasa Ibrani. Joseph namanya bahasa Ibrani, Yusuf itu bahasa Yosef apa? Arab. Makanya saya bingung. Yusuf. Anda tadi suruh saya katanya nggak mau pakai ilah, Eloah, Elohim. Saya ikuti pakai kaidah bahasa orang Ibrani. Dalam bahasa Ibraninya Karena kan Joseph. tadi soal apa itu kata yang apa Yusuf itu bahasa Karena Arabnya, pemahaman Dek, beda. bro. Ya Anda Oh. giliran saya sesuai dengan yang Anda mau, Anda nggak ngerti. Makanya kalau nggak ngerti itu tanya saya. Gini loh, Joseph, ya Santo Iya. Joseph itu adalah bapak tirinya Yesus. Coba Anda buka silsilah Yesus. Nggak, saya suruh Anda baca Bible. Jangan ini bang, jangan kita remehkan kitab suci karena banyak orang yang menyepelekan jadi sesat. Coba Anda buka Bible. Ada Bible nggak sekarang? Coba cari Bible di rumah Anda. Saya minta tolong saya dengan sangat ini supaya Anda paham lah. Kalau nggak ada kita pakai aplikasi ya. Nih ya. Nih. Coba dibuka mic-nya dulu. Pak satu HP ku. Ya udah kalau gitu saya yang bantu. Saya punya ingat ya, ini saya punya aplikasi Bible nih. Coba Anda lihat tuh. Tuh aplikasi Bible saya tuh. Dan saya punya tafsirannya tuh. Tuh, saya bisa melihatkan tafsirnya. Kita lihat Bible yang tentang dua silsilah Yesus. Ya. Matius 1 ayat 1. Nah, ini adalah sebuah penipuan yang sangat besar yang dijadikan doktrin agama nih. Tertulisnya silsilah Yesus. Ini dusta yang nyata. Ini bukan silsilah Yesus. Ini silsilah bapak tiri Yesus. Karena Yesus itu tidak sampai kepada bapak tirinya. Dengar baik-baik. Ya, saya bacakan nih. Inilah silsilah Yesus. Bohong banget ini. Anak Daud, anak Abraham. Di sini dijelaskan. Abraham memperanakan Ishak, Ishak peranakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, Yehuda memperanakan Peres, Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Solomo, Solomo memperanakan Rahabeam, Rahabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye sampai ke Amon, Amon sampai ke Yosia, Yosia sampai Yekonya, dan kemudian sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya beranak Saltiel, Saltiel punya anak Zerubabel, kemudian sampai ke Abihud, Abihud punya anak Eliakim, sampai Azrol, Azrol ke Zadok, Zadok ke Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliazar, Eliazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Pertanyaan saya, Yesus diperanakkan Yusuf suami Maria nggak? Maksudnya beninya. Tidak. Gimana dia Ya sudah. memperanakan dia laki-laki? Kenapa itu dikatakan silsilah Yesus? Apa urusannya dengan Yesus ini? Yang melahirkan kan Maria. Nah, di sini kan silsilah Yusuf, bukan silsilah Maria. Kenapa urusannya sama Maria? Oh, Yakub maksudnya memperanakkan Yusuf. beninya, menurut kakak beninya Yesus itu dari Yusuf, begitu.
Bukan menurut saya, menurut kalian. Kalau kalian bilang ini silsilah Yesus, ini saya tanya, ini silsilah Yesus bukan? Iya, silsilah Yesus. Berarti Yesus diperanakkan Yusuf nggak? Karena di situ Yakub memperanakkan Yusuf, Yusuf memperanakkan Yesus nggak? Jawab. Kalau bukan berarti Yesus nggak ada Iya, kalau di kaitannya KTP dengan kan, silsilah ini. kalau di KTP kan jadi anak angkat kan itu. Anak Oh, tiri. berarti itu bukan silsilah. Berarti itu nyaplok silsilah bapak tiri, silsilah palsu. Astagfirullah, silsilah abal berarti. Silsilah asli Tidak. itu diperanakkan. Kalau pemikiran Aduh, parah kakak ini. itu silsilah Parah apa banget. istilahnya diperanakkan Yusuf, berarti beninya Yesus itu dari Yusuf dong. Kalau silsilah Maksud artinya apa? kakak? Kan di situ dijelaskan Abraham memperanakan Apakah Ishak. Bukan saya yang maksud berkata. kakak beninya dari Yusuf. Anda ngerti arti silsilah secara umum nggak sih? Silsilah secara Saya umum ngerti, itu adalah kayak saya hasil kan hubungan ada seksual. anak, berarti silsilah saya. Nah, kalau Anda punya istri Anda punya anak tiri Anda itu bisa nggak silsilahnya sampai ke Anda secara sah, secara darah? Bisa nggak marganya ke Anda Kalau anak secara tiri? darah tidak bisa. Ya Kalau udah, secara ini bicara nggak bisa. darah. Karena ini Tapi kenapa kalau bicara secara darah? KTP bisa. Ya itu Dia anak namanya saya. mengklaim, itu mencaplok namanya. Kita bicara di sini secara darah karena kata-kata yang di sini adalah memperanakkan. Makanya kan saya baca semua panjang kali lebar untuk Anda. Yekonya memperanakkan Seltiel, Seltiel memperanakkan ini memperanakkan itu. Tiba-tiba ini memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf. Giliran Yusuf tidak memperanakkan Yusuf, sudah silsilahnya paham tempat saya, Yesus. Kak. Ah, bagus. Berarti kakak membaca itu istilahnya Yesus itu peranakan daripada Yusuf ya? Bukan, justru di situ saya menunjukkan bahwa Yesus tidak punya silsilah sampai ke Daud karena dia tidak punya bapak kandung. Dia hanya anak Maria, makanya Quran Memang menyebut dia tidak punya adalah bapak kandung. Ya sudah kalau gitu dia nggak punya silsilah. Ngapain Anda tanya silsilah dia, aneh? Tapi kan diangkat. Bukan diangkat, ditipui kalian di kitab kalian dikatakan itu silsilah Yesus. Bukan. Gini kak, kan pemahaman seseorang beda. Kalau saya sudah paham sih bagaimana itu. Apa? Bagaimana? Berarti itu silsilah abal-abal, bukan silsilah asli, berarti silsilah palsu. Bukan itu silsilah, Silsilah karena itu yang KTP. tercatat Silsilah di KTP. Iya, Oh, KTP. berarti silsilah KTP aja, berarti diakui ya, bukan silsilah asli ya. Nah parah ini saudaraku ini. Cobalah baca Tidak kitab mungkin Anda lah. pelajari. Parah kali kalian ini. Di situ dikatakan Abraham memperanakkan Berarti- ini memperanakkan. Di giliran Yesus Berarti bukan begini, Kak. diperanakkan, Kalau KTP. begitu kakak bilang kembali ke Isa. Isa berarti tidak punya silsilah ya? Oh tidak, Tidak ada dia tidak punya silsilah Isa. bapak. Yesus juga tidak. Tidak ada silsilahnya bilang lah. Yesus itu dituduh punya silsilah, padahal dia gak punya bapak. Dituduh sama Iya, penulis iya, sudah kitab paham kalian. Ah, bagus. Memang paham. Yesus di Alkitab memang punya silsilah. Dia silsilah Itu dari Raja Daud. karangan. Mana ada coba? Apa hubungannya sama Daud? Ya walaupun karangan kan tertulis. Itulah Nanti kalian lah itu percaya kalau karangan, kalau tidak. itulah kenapa kalian jadi sesat kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian tuh percaya kepada pandangan berarti, orang. Kak, gini kak, itu contoh satu bahwa Isa dan Yesus itu beda. Memang betul kakak bilang beda. Kan saya sudah bilang dalam pandangan Kristen kita memahami sosok ini berbeda, tapi secara esensi Iya. tokohnya sama. Kalian itu salah mengenali orang. Kalian itu mengikuti yang palsu. Karena dalam Matius pasal 24 dikatakan akan muncul Mesias palsu. Makanya saya bilang Mesias itu banyak, yang asli dan yang palsu. Tapi yang asli itu Jadi- satu-satunya caranya melihat adalah dengan lihat buah perbuatannya dan coba lihat ajarannya. Kan gitu, yang asli. Yang palsu itu ngajarin apa? Nyembah kepada manusia. Palsu. Yang palsu itu ngajarin apa? Syirik kepada Tuhan. Yang palsu itu ngaku-ngaku punya kekuatan. Yang asli itu aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu penghambaan terhadap Tuhan. Itu asli. Itu. Iya. Berarti sudah bisa lah kita simpulkan bahwa itu beda ya. Beda ajaran. Iya Beda jelas ajaran beda juga. ajaran lah. Sejak Toh? kapan Islam dan Kristen sama ajarannya? Kristen tuh Tuhannya 3 ngakunya 1. Kata Edis makan bakwan 3 ngaku di 1. Alkitab Yesus itu mengajarkan tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ada Iya. itu di Alkitab. Tapi masalahnya ketika dia ditampar dia nggak Kalau kasih Isa yang tidak kanan. kalau Isa tidak Tunggu dulu. Yesus Anda katakan mengajarkan tampar pipi kiri kasih kanan, tapi waktu dia ditampar Hansip Romawi dia kasih yang kanan nggak? Enggak, dia malah nanya apa salah saya.
Coba baca ayatnya tuh, Yohanes pasal 18 tuh. Waktu dia ditampar Tidak, sama kemaling. saya mau tanya sama kakak, Isa Itu. ajarkan itu enggak? Tidak, saya mau Nabi tanya. Isa ajarannya lebih baik daripada ajaran tampar pipi kiri kasih kanan. Kenapa? Ajaran Berarti Nabi Isa tidak itu. diajarkan itu ya? Kalau itu diajarkan kepada umat Islam, gila lah kami. Emang Anda mau istri Anda ditampar pipi kiri kasih yang kanan? Berarti di situ perbedaannya ya kak ya? Iya, perbedaannya adalah ajaran kalian itu ajaran nggak masuk akal. Coba saya tanya sama Anda mau ngikutin Yesus ditampar pipi kiri kasih kanan? Kalau ditampar pipi kiri, kalau ada orang tampar pipi kiriku, saya kasih pipi kanan. Oh no, mustahil itu. Ya udah, berarti nggak relevan, ajaran ini nggak masuk akal. Tapi maksudnya itu begini itu kalau menurut saya, karena kita itu kan punya akal dan pikiran. Maksudnya itu kalau ada Makanya orang kalau Anda punya kau kan akal, ajaran itu nggak masuk. Kalau Anda Gitu. punya akal, Anda sudah menunjukkan kalau ajaran langsung Yesus dalam. tampar, woi. No. Iya bro, makanya Anda yang mengaku berakal ini sudah mengakui ajaran Yesus nggak masuk akal. Makanya itu bukan ajaran yang benar. Ajaran yang benar itu adalah Bagi ajaran orang yang yang kurang paham sih. Kalau aku paham. Lah gimana cara memahaminya? Paham, Coba gimana paham? Maksud ditampar pipi kiri kasih kanan apa? Saya hafal ayatnya loh, jangan salah loh. Kayak belajar Jadi begini, itu ayat Kak. favorit saya loh. Yesus adalah garam dan terang dunia. Bagaimana? Yesus itu garam dan terang. Saya percaya Masa Nabi kita- Isa Al-Masih itu terang, membawa terang, karena semua nabi membawa terang, semua nabi juga menggarami. makanya Saya percaya itu. kalau kita narasikan itu berarti dia garam dong. Apa yang dimaksud dengan garam? Apa? Apa itu kak? Anda ini di dalam kitab Anda ada istilah digarami dengan api. Itulah. Itu makanya aku bilang semua Apa coba? ucapan Yesus itu Apa maksud? perumpamaan Kita lihat ayatnya. kebanyakan. Kita lihat ayat. Nah, memang Yesus itu berumpama, tapi masalahnya kalian selalu menyalahi perumpamaan Iya. Yesus, sama seperti murid-murid Yesus. Nah, mari kita lihat garam. Kalau dalam perspektif Kristen belum tentu sama seperti yang Yesus Kalau saya maksud. sudah memahami sih. Nih, ya, kalau Anda akan memahami menurut pribadi Anda tanpa belajar gitu loh. Nih ya, lihat ya. Lihat teman-teman, baik-baik. Ya, makanya kasih akal kak. Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang mimpin. Itu saya juga bisa ngaku saya dipimpin Yesus loh, lagi ngomong ini loh. Yesus ada di dalam Amin. diri saya. Tuhan Yesus Nah, memberkati. berarti apa yang saya Amin. sampaikan tadi itu adalah ajaran Yesus semua loh. Nah, gimana Anda percaya? Kalau cuma ngaku-ngaku, saya juga bisa ngaku bahwa Yesus di dalam diri saya nih sekarang nih. Saya lagi ke Yesusan nih. Saya lagi kesurupan Yesus nih. Saya adalah Yesus. Bisa saya Tapi ngaku-ngaku kakak gitu. bilang Kalau kakak cuma tidak ngaku-ngaku gitu. percaya sama dia. Siapa yang Masa tidak percaya? kakak tidak percaya Justru karena aku? saya lebih percaya kepada Yesus ketimbang Anda. Coba, Yesus berkata apa? Kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang disembah. Saya menganggap berapa Tuhan? Satu. Anda ada berapa Tuhan Anda? Tuhan ini apa Tuhan ini maksudnya? Tuhan ini yang disembah, Pencipta. sembahan. Pencipta langit dan bumi berapa? Bingung kan? Saya tidak Makanya tahu pencipta langit dan Nah, bumi itu berapa ini, jumlahnya. makanya Anda nggak Bahkan ngikutin saya tidak Yesus. sampai pikiran saya ke situ. Kan Kak. Yesus sudah ngajarin Yang saya tahu- ada berapa. Inilah kalian ngaku-ngaku pengikut Yesus. Apa kata Yesus? Shema Israel, Adonai Elohenu Echad. Echad itu berapa? Esa bukan. Esa itu bukan- berapa? Esa itu Esa. Ya berapa Esa itu itu. Esa? Apa? Kalau pengertian saya Esa itu otoritas yang Siapa yang tidak ngajarin? ada Itu yang bahasa lain selain dia. itu bahasa Sanskerta. Kok Anda punya kamu sendiri dalam bahasa Sanskerta itu? Tidak, kan gini pemahaman seseorang kan beda-beda. Berarti Anda ini pemahamannya Kalau nggak Esa ngikutin itu Yesus. satu-satu Oke, begini. saya tanya. Echad menurut Yesus berapa? Saya nggak tahu kalau menurut. Nggak tahu. Yesus sudah ajarkan Karena itu gini, kehidupan. kakak Ini ajarkan menanya yang lain. menurut Yesus. Kalau Iya, kakak kan- tanya sama saya, menurut saya otoritas. Karena kita sedang menunjukkan siapa pengikut Yesus, saya atau Anda. Saya nggak perlu ngaku-ngaku loh jadi Kristen loh, tapi saya mengikuti apa yang disampaikan Yesus dalam kitab Anda padahal. kakak Bukti tidak penuh- mengikut bentar. Yesus. Tidak Coba mengikut saya tanya sama Yesus. Anda, mari kita uji siapa yang mengikuti Yesus, saya atau Anda. mengikut Yesus. Oke, Kakak- Anda betul, kakak itu Anda pengikut betul. Isa, Oke, bukan Yesus. teman-teman, mari kita tunjukkan dia mengikuti Yesus atau tidak. Silakan Anda baca ayat ini ya. Saya uji, saya orangnya nggak main-main loh ya. Saya udah baca kitab Anda ini berulang bro. Sekarang Anda ikuti ini. Anda ikuti ini nggak? Anda betul pengikuti Yesus? Saya buktikan Anda pengikut Yesus atau tidak. Baca ini. Ini Mana? Yesus yang ajarkan dalam Lukas pasal 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak akan dapat jadi muridku. Anda sudah ikuti ini?
Itu kan di zaman Yesus itu, Kak. Oh, berarti ayat ini udah nggak laku lagi sekarang. Bukan tidak laku. Terus? Itu kan kepada murid-murid yang Berarti bukan dipilih. untuk Anda. Berarti bukan untuk seluruh manusia. Berarti coba ayat ini sudah tidak laku lagi kalau Tidak, murid-murid udah mati. seandainya Yesus Aduh, Yesus bilang bahaya. itu sama saya ikuti. Karena saya tidak Ya, di zaman berarti- Yesus, Kak. Berarti setiap ucapan Yesus itu bukan untuk Anda, untuk muridnya aja, karena dia ngomong sama muridnya. Aduh, Itu perumpamaannya bagi kita, Kak. Kita harus Gofur ini aja, berpikir gini aja. gini. Saya mau makan Seandainya- dulu ya. seandainya Anda dipilih. ngobrol dengan Gofur aja. Kalau Gofur, tahu lanjut deh. gini, Kak. Gini maksudnya itu. Mana kau pilih? Mengikut Yesus atau saya bunuh kau? Saya bilang saya mengikut Yesus, biarlah mati saya. Kira-kira gitu itu. Kalau memang iya Anda ikuti ajaran Yesus ya, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau istri Anda diperkaus, Anda lawan nggak? Wah, dilawan lah manusia, Nggak bos. ngikut lagi. Katanya ngikut Yesus. Yesus ajarkan begitu, jangan melawan orang jahat kepadamu. Ah, inilah buktinya Anda cuma ngeklaim aja. Gofur lanjutkan ya. Begini Bang orang Zeki, jahat ini yang bagaimana Sudah cukup Bang ya. Abang dengan adik saya Gofur aja. Saya mau makan dulu ya. Silakan. suruh on cam dia. Oke. Nggak disuruh pun dia on camnya. Nggak usah disuruh juga kita on cam bang, kita enggak ini. Gimana bang? Mendingan Sehat abangku. sehat. Ya udah terbukti ya bahwa Anda nggak mengikuti apa yang disampaikan Yesus ya bang. Kenapa, Bang? Udah terbukti bang Zeki nggak mengikuti apa yang disampaikan Yesus. Tidak, saya pengikut Yesus, Bang. Orang abangnya tidak pengikut Yesus, cuma pengikut Isa. Itu tadi Lukas 14 nomor 26 diikutin enggak? Itu kan untuk murid-murid. Bagaimana ya kita ini melihat konteks? Anda bukan murid. Konteksnya. Anda Ketika- bukan murid. Anda murid atau bukan? Murid Yesus? Tidak atau murid bukan? Tuhan Yesus saya. Murid Tuhan Yesus itu ada 12. Saya itu pengikutnya. Oke, pengikut ya, mantap. Coba bang, punya Bible nggak bang? Punya Bible nggak? Nggak ada ya. Coba bang, buka Matius 8 nomor 21-22 bang. Bisa nggak? Atau enggak? Saya buka laptop dulu ya. Abang saja yang buka. Ya udah, tunggu dulu bentar. Saya buka laptop, saya nyalain laptop dulu bang. Jadi Bang Zeki ini pengikut ya, bukan murid ya. Oke. Teman-teman yang di bawah dibantu tap-tap layar ya. Bantu follow-follow juga yang belum. Kita kan belajar, Bang. Iya kan? Betul. Iya. Tapi harusnya Karena kalau kita membenarkan diri, tidak ada yang benar kecuali kebenaran itu. mantap. Tapi kalau untuk mencari kebenaran harus pakai akal yang sehat kan bang? Ya, pakai akal Jangan dan membohongi fakta diri sejarah sendiri, kita kan? juga jangan lari dari Wih, fakta sejarah. mantap. Ya, Tidak boleh karena membohongi semua diri ada sendiri, fakta kan? dan sejarahnya, Bang. Ya tidak boleh membohongi diri sendiri kan? Iya, betul itu. Saya tidak pernah membohongi diri sendiri. Apain bohong diri sendiri? Mantap. Dia baik potong Tadi juga udah bagus bang. Ketika Yesus sampaikan jikalau kasihilah musuhmu, tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Anda nggak sepakat dengan perkataan Yesus itu secara rasional manusia seperti itu, nggak akan sepakat dengan apa yang disampaikan Yesus. Yesus Tidak, memerintahkan kalau itu kan tampar. perumpamaan. Itu perumpamaan. Perumpamaannya apa? Perumpamaannya apa itu? Apa yang diumpamakan dengan Seandainya pipi kanan gini, kasih pipi kiri? kalau ada Apa orang yang perumpamaannya? jahat sama kita, jangan membalasnya dengan kejahatan. Itulah perumpamaan itu. Siapa? Perumpamaannya apa? Kayak Adalah orang lah membahas- kan membuat jahat sama kita. Kalau boleh jangan dibalas. Tapi gini, kita manusia. Itu bukan membalas bang, itu bukan membalas, konteksnya bukan membalas tapi memberi. Apa yang Anda berikan kepada orang yang melakukan kejahatan, karena itu bukan membalas tapi konteksnya harus memberi. Gini maksudnya Tampar itu, pipi kayak kanan, ada orang kasih kan- pipi kiri. Gini, kayak kejadian di Cidahu. Sudah dihancurkan gerejanya, dikasih dia uang santunan. Uang santunan itu dikembalikan sama mereka. Itulah kasihnya. Itu memberi. Hah? Ada lalu itu yang di Cidahu Memberi itu yang ke di siapa? apa gereja itu? Yang 100 juta dikasih sama pemilik yang hancur, dikembalikan kepada yang menghancurkan itu. Bagaimana itu? Itulah ajarannya. Kira-kira kalau seperti itu dia melawan nggak itu bang? Tidak, Melapor melawan nggak? itu dia akan memberi. Yang salah siapa kalau kayak gitu? Itu yang salah siapa?
Kalau yang salah itu kan hanya Tuhan, bagi Tuhan penghakiman, bukan bagi manusia. Kalau dalam hukum tata negara di Indonesia ini, ketika gereja itu ada gereja tanpa izin, itu yang salah siapa? Kalau soal izin itu tidak patokan biar kita menghancurkan. Saya nggak tanya itu. Salah atau Saya ini enggak? punya Salah. rumah tidak punya izin. Siapa yang menghancurkan? Gereja, Banyak orang gila gereja, yang saya nggak- menghancurkan begitu, Bang. Gereja. Saya nggak tanya Ajaran rumah gereja. ajaran siapa itu yang Gereja. menghancurkan Saya nggak milik tanya orang? rumah gereja. Nggak usah Iya, gereja. kemana-mana. Ajaran siapa itu yang bisa menghancurkan gereja? Ya, pertanyaan saya, siapa yang salah ketika pembangun gereja tanpa izin? Apakah orang kalau beribadah itu ada salahnya? Saya Kita nggak harus tanya bertanya, orang saya beribadah nggak itu tanya orang ada beribadah. Saya nggak tanya orang beribadah, membangun gereja saya tanya. Anda Iya, bawa saya di tanya, situ. salahnya membangun gereja di mana? Salahnya di mana? Karena nggak ada izin. Itu jawaban saya. Oh, kalau cuma izinnya kita persoalkan, berarti Hmm. Tuhan itu tidak adil dong bagi manusia. Kamu di Indonesia atau bukan, Bang? Saya di Indonesia, saya paham. Kamu ikut- orang banyak ikut- kok bangun rumah, Hey, rumah hey. bangunan gereja itu kan cuma bangunan. Kamu ikut aturan tata negara Indonesia nggak? Jangan cuma gereja saja yang tidak punya izin, rumah Nah. juga hancurkan lah. Udah, Apa saya sih? minta tolong kamu baca aja daripada kamu nggak jelas, ngomong nggak jelas nih. Baca. Tidak Matius begini 8. perlakuan. Diam dulu. Kan kita kalau soal Tuhan membangun manusia agar lebih baik. Ya, ini Tidak. lebih baik. Iya, Bisa baca, Kak? membangun manusia agar lebih Wah, baik. cicik, teman-teman. Tanya dulu, Cicik. menghancurkan gereja itu baik Iya, apa ini. tidak? Ini baca. Tidak ada cicik, faedahnya, Tom. tidak ada untungnya. Ini Itu nggak ada maksud untungnya saya. baca Bible. Nggak ada untungnya baca Bible. Coba baca. Masa Hei. gereja yang cuma Iya, benda mati mulai. dihancur-hancurkan? Panik dia, teman-teman. Panik dia, Masuk akal teman-teman. nggak sih? Iya, panik. Baca coba, Bang. Panik di mana, Bang? Baca. Abang itu kurang paham soal Iya, nggak apa-apa saya maksud paham, ini. nggak paham Tanya dibaca dulu. Bang. Paham Abang nggak itu paham dibaca dulu. beragama untuk apa? Biar lebih baik Paham hidupmu. Biar lebih dipaham, baca menghormati dulu. manusia, Teman-teman menghargai. cicik dia sama Kenapa Bible-nya sendiri sih? nggak berani. Aduh, abang ini Ya kalau membenarkan kalau diri nggak sendiri. cicik, ya dibaca dong. Kasihan kau, Bang. Ya udah dibaca dong. Bisa nggak baca? Baca lah, Yuk. baca. Ayo Biar saya dengar. baca. Biar paham Anda, biar paham. Yuk, baca, yuk. Abang yang baca, kenapa abang ngatur hidupku? Loh, ini Bible-mu. Tidak. Kenapa anti sekali? Kalau itu Bibelku, kenapa kamu yang membaca? Ya dah. Berarti kau pencuri dong. Kan Ya udah, makanya saya minta udah kamu dibilang yang hukum baca. Taurat, Woi. jangan mencuri. Kenapa kau Saya baca-baca? makanya punya saya orang? minta kamu yang baca. Tanya Saya dulu, minta kamu kenapa yang kau baca, bukan punya saya yang orang? baca. Siapa Gimana sih? mengajari kamu? Saya nggak mau baca, Apakah kamu Tuhan yang mengajari baca. kamu mencuri? Itu punya Panik. punya siapa? Coba dengerin teman-teman. Hukum Panik Taurat, ya. hukum Tuhan itu harus kita jalankan. Saya nggak Panik, pernah baca-baca kamu kasihan. punya. Cuma kalau abang mau berdebat dengan bagus, jangan saling menyudutkan. Apa? Saya tidak pernah menyudutkan. Di mana saya menyudutkan? Di mana saya menyudutkan? Kita ini Gak. menghargai perbedaan. Jawab dulu, Saya woi. tahu Jawab dulu. apa yang abang sembah, beda yang Jawab sama dulu, dan jawab. sembah. Gak. Gini. Anda suka menuduh orang. Kamu suka Tidak. menuduh orang. Siapa Di mana Tuhan saya mana yang menjatuhkan? mengajarkan bisa mencuri? Di mana Kutanya saya dulu. di mana saya menjatuhkan atau di mana saya memojokkan? Di mana? Maksud saya, kenapa abang baca itu begini-begini baru abang sudutkan saya? Saya bilang saya Siapa tidak mau yang baca? Saya belum baca. Anda yang mau saya minta Ah. untuk baca. Jadi apa yang mau kita perdebatkan ini? Oke, ya mantap. Nggak mau baca kan? Ya udah, kalau nggak mau baca saya bacakan karena kamu memang udah anti sama Bible-mu sendiri. Seorang Tidak. lain, yaitu diam dulu ya. Nggak usah kabur. Seorang lain, yaitu seorang muridnya, ya berkata padanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Ini orang yang ingin mengikuti Yesus. Izin kepada Yesus, ingin menguburkan ayahnya. Apa katanya? Karena ayahnya mati, otomatis pasti itu. Apa kata Yesus? Tetapi kata Yesus berkata, ikutlah aku dan biarkan orang mati menguburkan orang mati. Coba jelaskan, gimana caranya orang mati menguburkan orang mati? Ayo. Iya, panik. Tadi dia bilang ya teman-teman ya, jangan sampai melecehkan akalnya sendiri, jangan sampai membohongi dirinya sendiri. Nggak bisa ngobrol orang ini udah
Cuman sama Uni doang yang bisa ngobrol teman-teman. Kalau sama cowok ternyata nggak berani apa-apa, nggak bisa apa-apa dia. Nerocos nggak jelas. Ntar ya. Kenapa bro? Kenapa? Gini bang, maksudnya apa Kenapa? yang abang yakini itu narasikan sama saya. Loh, Mana saya tahu nggak masnya- meyakini. Justru apa yang kamu yakini, Matius 8 nomor Tidak, 21 apa 22. urusannya abang Jelaskan keyakinan kepada saya. sama keimanan abang? Itunya saya tanya. Kalau memang abang benar, tunjukkan, buktikan. Buktikan Benar, saya kitabnya benar. abang sama saya. Buktikan kitabnya abang Tunjukkan. sama saya. Tunjukkan ya, saya tunjukkan ya. Iya. Makanya nih, wama kotaluhu wama solabu walokin subihalahum. Tidak penting sama saya, aku gak bukan Loh. orang bahasa Indonesia. Dia minta kasih bahasa Indonesianya. tunjukkan, Biar dia paham minta saya. tunjukkan. Gini Bro, bang, buat gini apa loh. kau bilang-bilang begitu? Kau minta Saya tidak tunjukkan, mengerti bahasa kau minta Indonesianya. tunjukkan, Bahasa giliran Indonesia, kita orang Indonesia, ditunjukkan. Pak. Kitab Paham. kami bukan bahasa Indonesia, memangnya Oh. kitabmu terjemahan. Kau Emangnya ajari, kitabmu terjemahan gimana sih kau kau ini? ajarilah dulu aku bahasa Arab, biar paham. Iya, saya. ngapain Kalau terus cuma ngapain itu ya di ini? luar. Wama kotaluhu wama solabu walakin subihalahum. Nabi Isa itu tidak disalibkan, tidak juga dibun-bun, tapi diserupakan. Bahasa Indonesia kayak sama saya, begitu. Pahamlah saya. Tidak disalib dan tidak diserupakan. Terus Berarti Isa dan Yesus beda toh? beda, tadi dikatakan beda, berbeda Mantap. perspektif, Betul. namun Tapi oknum yang sama. Kenapa kamu bahas-bahas Yesus kami? Maka saya bingung. Oh, Kalian bilang jadi- Yesus is Muslim. Ya udah, menurut saya, Bilang saja menurut Isa Muslim. sabar dulu, Begitu, bro. itu maksud saya. Ya, gantian kita ngomong gantian ya, bisa Ya, ya? oke, siap, Oke, siap. oke. Itu kan Tadi enak. menurut gantian ya, oke. Menurut saya dan menurut Unirifa, Nabi Isa dengan Yesus itu adalah oknum yang sama dan diceritakan kedua versi cerita yang berbeda. Itu jawaban Bukan saya. oknum sama, beda oknumnya, Bang. Ya udah, menurut Anda. Banyak lagi katanya. Ya udah, Gimana sih? ya, sabar, santai ya. Saya tanya sekarang, menurut kamu Yesus sama Isa itu sama nggak? Beda. Beda ya. Beda. Lalu Saya kalau tidak yang kenal Isa. ditulis di sini berarti bukan Yesus nih. Nih, coba baca. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Ini Isa Al-Masih siapa? Ini kitabmu nih, Matius 1 nomor 1. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Ini siapa? Itu terjemahan itu, Bang. Siapa? Saya nggak tanya terjemahan atau enggak. Ini siapa? Jadi gini, Bang. Saya tanya ini siapa? Berarti abang percaya Jangan Yesus berarti. Jangan berarti. Ini Abang siapa? percaya itu. Ini siapa? Jangan berarti. Saya tanya Memang- dulu. Ini siapa? Ini siapa? Gimana saya mau bilang ya? Ini saya bacakan ya di sini. Inilah silsilah Yesus. Terus di sini inilah silsilah Isa Al-Masih. Sama atau beda nih Isa Al-Masih dengan Yesus nih? Kalau menurut abang sama atau tidak? Loh, ini Itu saja. Bible-mu, Kalau woy. kalau Ini aku baca Bible-mu. itu paham saya, Bang. Ya, ini Kalau aku baca Bible-mu. itu paham saya. Ini Bible-mu. Terus sama atau beda? Enggak kontrak saya. Iya, ini Bible-mu. Terus sama atau beda Iya. menurutmu? Saya tanya abang. Iya, abang, ini siapa, abang, woi? Tadi kan sudah abang saya tadi bilang jawab. beda, kan? Sudah saya Abang jawab. bilang tadi beda. Sudah saya jawab. Ini pertanyaan saya, kamu jawab. Ini di dalam Bible-mu. Ini di sini inilah silsilah Yesus Kristus. Di sini inilah silsilah Isa Al-Masih. Kok ada tulisan tertulis Isa Al-Masih? Ini siapa Isa Al-Masih ini? Hah? Siapa yang nulis itu? Ya, ini Matius 1 nomor 1. Ini Itu LAI. terjemahan itu, Bang. Yang Karena nulis Alkitab lo itu- Kalau kok jadi aslinya terjemahan. Alkitab bukan ditulis Yang bahasa nulis Indonesia. siapa? Nih, yang nulis lembaga Yayasan Lembaga Sabda YLSA. Nih ada banknya juga nih. Nah, pertanyaan kuncinya saya. begini, Bang. Isa dan Yesus itu beda. Ya beda, kenapa ditulis di mau sini? ditulis situ Yesus itu Isa beda. Kenapa ini ditulis di sini? Ini berarti Beda beda nih. pemahamannya, Bang. Ini beda berarti. Ya salahkanlah LAI, Bang. Kenapa jadi saya, Bang? Apa?
Salah berarti LAI salah. Ya kalau itu ditulis saya terserah dia kan, bukan kenapa Loh, jadi loh, abang loh, salahkan loh. saya, tujuan saya itu maksud saya. Nah terus kamu pakai Cuma Bible apa bang? kita gini bang, kita berdiskusi pemahaman kita. Pemahaman saya tidak sama dengan abang, betul Oke, saya bilang. pemahaman kira-kira kalau kita berdiskusi apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan data yang tertulis atau pedoman nggak? Gini bang, kalau soal data, Gimana? kalau soal data, Simple teman-teman, teman-teman. kita Gini dari ya, ini saya dari bedanya. kita. Ya udah, ya, Dari ya, ya, ya. kita. Kami tahu. Bedanya gini teman-teman. Kalau kita itu orang Islam atau apologet Muslim itu ketika mengatakan sesuatu itu pasti punya dasar yang jelas gitu. Ketika ditagih, ketika ditanya dasarnya di mana, itu kita langsung bisa tunjukkan. Ya. tidak, ku tanya Kamu dulu, ngomong tulisan sabar Isa di dulu, diam dulu. Quran itu Diam ada dulu. kah? Diam dulu. Tidak, diam. ku jawab dulu bang, tulisan Isa di Quran itu ada kah? Adalah. Tapi bahasa Arab tidak ditulis Isa, ISA. Lu gimana? Bagaimana sih? Saudara ini gimana? Bang, Ya astagfirullahaladzim. Kan aku nggak tahu bahasa Arab bang, aku kan bahasa Indonesia. Astagfirullahaladzim. Enggak, kamu Bang, kalau kamu mau minta Al-Qur'an bahasa Indonesia ini sebenarnya apa sih? Kamu mau minta Al-Qur'an itu sesuai dengan permintaanmu gitu. Ah, itulah sama ya tadi dengan ini terjemahan kan Ya paham udah, toh saya tanya. terjemahan. Ya, Biar dimengerti. Ada nggak terjemahan di dalam bahasa Indonesia? Kalau kamu bahas terjemahan, kenapa di dalam Bible-mu ada nama Isa? Wah itu pemahaman mereka. Kalau di Alkitab pun tidak pernah saya Si? ketemukan Isa itu, tidak Ini pernah. kan konyol kan? Dia standar ganda teman-teman. Gini banyak. Kalau dia mau kitab-kitab bahas yang salah terjemahan silahkan. Kalau mau bahas original teks silahkan. Tapi ketika dia bahas terjemahan pun ternyata dia standar ganda. Apa? Ketika di situ tertulisnya terjemahannya Isa, dia nggak terima. Padahal kalau di dalam original teksnya itu juga nggak akan ditemukan kata Allah, kata Rasul, kata Nabi, itu nggak akan ditemukan. Dia hanya bisa menemukan hal itu di terjemahannya. Tiba-tiba sekarang ketika diterjemahkan Isa Al-Masih, dia nggak terima. Ini standar ganda namanya. Tidak gitu. Kita begini. Abang mau membenarkan apa yang abang klaim itu yang maksudku. Ceritakan soal Isa sama Siapa saya. yang membenarkan? Sekarang pertanyaan saya simpel bang. Coba ya. Ah, Coba tidak, kalau ceritakan sabar. dulu tentang Takut- Isa sama saya. Takut sekali bang. Biar saya Bah, bisa takut, Bang. bisa meyakini. Oke. Kan? Oke, Nabi Isa Tapi dari alaihissalam. data ya, Sabar dari dulu, data, sabar dari dulu, Quran. sabar. Ya, Ya, ya. oke, oke. Nabi Isa alaihissalam dalam Maryam ayat 25, mohon maaf kalau nggak salah ya teman-teman ya, mohon maaf kalau salah diluruskan. Maryam ayat 25, kelahiran Nabi Isa itu ada di bawah pohon korma. Kalau di dalam Kristen di mana? Yesus Enam domba di Nazaret. lebih mulia mana di kandang domba dengan di bawah Lain lah pohon dulu korma? lebih mulia. Jangan kita mengklaim begitu lebih mulia lebih. Lu saya tanya, Tidak saya ada tanya, yang mulia saya tanya, ketimbang saya tanya, Bang. saya Gini, tanya, berarti- saya tanya, berarti abang- saya tanya, bukan mengklaim, Berarti- bukan mengklaim, Tidak, gini. bukan mengklaim, saya Abang tanya, bilang mulia lahir di saya pohon tanya, korma. saya Kita tanya, mulia lahir saya di bawah tanya, pohon saya korma. tanya, saya Tidak mulia bertanya, lahir di bawah pohon saya korma. bertanya, lebih Saya mulia bertanya, mulia lahir lahir di di bawah situ. pohon kurma atau lebih mulia lahir di kandang domba yang penuh telek? Ku tanya dulu, mulia lahir di bawah pohon korma. Pasti. Kalau ada tai di situ bagaimana? Mana Mulia. ada yang jelas-jelas ada tai di kandang kandang Makanya kambing akal lah. kita itu bang, jangan langsung kita mengatakan tidak bisa gitu. Coba. Mana mulia ini mulia itu. Bagaimana Abang itu sok suci, makanya sekeras saya sekeras ini melecehkan akalnya sendiri teman-teman ya. Bukan melecehkan. Abang bilang mulia lahir Ya, di nggak pohon apa-apa. korma. Kalau ada tai situ kencing orang situ bagaimana? Mulia. Ya kan kalau Apa sih? kan Akalnya kalau abang- kan kalau bang Itu bang kurma Anda kan itu bertanya makanannya gantian shh, unta. gantian Kencing lah unta situ. bisa nggak Mulia gantian lahir dari kencing unta bisa itu. gantian oke sabar ya nggak usah kejang-kejang ya. Dia mengatakan bagaimana kalau ada di bawah pohon kurma ada orang kencing kan kalau nah kalau semisal ini sudah jelas-jelas di kandang domba kira-kira jelas-jelas di kandang domba kira-kira ada taek enggak? Jelas nih di kandang domba kira-kira pasti ada taek enggak bang? Pasti enggak? Pasti atau enggak? Maksud Ini saya kita tadi, bukan berandai-andai tidak. lagi, kita bukan berandai-andai. nih. Enggak aku ceritanya abang. Abang membenarkan itu. Maksud saya narasikan itu jangan bandingkan lagi. Paham? Loh, tak? iya saya menarasikan. Setelah Ini saya dibandingkan menarasikan, ke situ, saya bertanya. dibandingkan di situ. Apa
perbuatan Oke, yang ya udah pernah diam dilakukan yang diam. bermanfaat kepada Biar belajar ya, biar belajar ya. Oke, teman-teman, di dalam surat Maryam itu dikatakan gini. manusia. Diam, Pingin kamu hidup kan mau yang lebih dijelaskan. baik. Ya, kamu kan mau dijelaskan, diam. Dulu. Ya Maksud udah, saya biar lebih turun baik aja hidup lah. kita ini. Iya, turun. Ya, gini teman-teman, kalau kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu jelas dituliskan di dalam Al-Quran dan bisa dibuktikan sampai hari ini keberadaannya, atau tanda-tandanya itu bisa dibuktikan sampai hari ini. Contoh, Nabi Isa alaihissalam kalau di dalam surah Maryam itu dikatakan ketika Siti Maryam itu merasakan kesakitan bersalin, maka bersandarlah ia di bawah pohon kurma. Bersandarlah ia di bawah pohon kurma, lalu malaikat berseru dari tempat terendah. Itu. Bersandar di bawah pohon kurma ketika merasakan sakit bersalin, lalu malaikat itu berseru dari tempat terendah. Nah, kita coba cari faktanya. Oke. Kita menganggap atau kita berkeyakinan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu lahirnya di Jericho, teman-teman. Jericho. Coba cek, browsing, searching, kurma terbaik di dunia sekarang adanya kurma dari Jericho, namanya kurma Maryam. Namanya kurma Maryam yang itu asalnya dan tumbuh hanya di Jericho. Itu pertama. Yang kedua, malaikat berseru dari tempat terendah. Cek sekarang daratan terendah di muka bumi hanya ada di Jericho. Jericho disebutkan di dalam Al-Quran daratan terendah atau malaikat berseru dari tempat terendah. Sekarang fakta yang ada di dalam bumi ini yaitu Jericho adalah tempat dataran terendah. Cek, maka apa yang di Al-Quran dikatakan, disampaikan di Al-Quran itu benar. Kalau mereka menarasikan bagaimana caranya, bagaimana kamu bisa menarasikan kalau Yesus itu lahir di kandung domba, coba? Gak bisa, teman-teman. Gak bisa. Mana Udah nih ya. itunya? Udah turun. Alah, udah kejang-kejang dia, nggak bisa berhenti ngomong. Aku Oke turun lah. lah. Kita istirahat. Oke teman-teman, itulah sedikit bukan cuplik, itulah apa yang kita coba lakukan, yaitu mencoba mengajak orang berpikir dan merenung dan jujur. Dan mengajak itu nggak langsung diterima, pasti ada penolakan itu juga yang dialami oleh para rasul dan nabi terdahulu, apalagi kita. Jadi kita tidak terganggu ya dengan penolakan, tapi kita tetap harus tegas ya. Kita harus tetap meluruskan, karena itu juga amanah Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan itu sudah menjadi hal yang sunnatullah dan tidak masalah dengan hal itu. Mereka mau nyembah siapapun itu hak mereka, tapi yang penting adalah kita tetap harus mengedukasi publik, memberikan kabar yang benar, bukan kabar yang dianggap benar, tapi kabar benar sesuai dengan dalil literasi yang ada. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Gofur ya. Sama-sama, Uni. Post dulu yang di YouTube. Siap. Udah jamnya istirahat ya. Uni Ya, tuh ya, istirahat. harusnya tuh sebenarnya Uni tuh jam 7 ke 10. Ini udah jam ya, berapa Jam nih ya? 11. Jam kalau di 11:04. Indonesia Barat jam 11 ya. Harusnya Uni 11:04. cuman 3 jam maksimal, cuman karena kebablasan jadi sampai 4 jam, tapi nggak apa-apa karena Uni itu memaksimalkan ya. Cuman ya ini di YouTube Uni aja sudah 2 jam lewat 22. Sebenarnya maksimal 2 jam sih, tapi nggak apa-apa lah. Lewat sedikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah malam gitu juga. Malam itu jam-jam 7 waktu Indonesia Barat karena kan kalau di Malaysia udah jam 8 ya. Jam 7 waktu Indonesia Barat sampai 9.10. Jadi Uni itu pagi 7 sampai 10, malam 7 sampai 10 itu jadwal live diskusi, dan yang lain itu untuk kehidupan Uni juga gitu. 7 sampai 10 itu WIB atau Ya, waktu ikut mana? WIB aja, ikut WIB aja. Iya. Berarti sekitar habis sisa ya kalau di sini. Kalau Iya. Di sini habis sisa lah. Iya, itu baru jadwal Uni yang insya Allah mau Uni coba konsisten. Tapi yang nggak konsisten ini akunnya ganti-ganti terus. Soalnya sering kadang nggak naik penontonnya. Dia kan ciri-ciri akunnya normal itu 5 menit itu udah 100 lebih. Ya, harusnya Kalau ini tuh, langsung trafficnya kalau ini naik. akunnya ini bagus dan tidak shadow ban, hanya penontonnya nggak aktif karena ini akun baru, lama nggak di live kan, baru beberapa kali.
Jadi akun ini belum aktif. Kalau ini teman-teman nonton semua rajin diaktif, ya paling insya Allah rame yang nonton. Orang Yang kemarin belum aja. ini, teman-teman yang belum Lovoren, absen Lovoren, yang Lovorennya udah mati, biar makin apa algoritmanya biar makin kebaca gitu. Oh untuk mungkin itu trafficnya. kali ya. Love Orange itu ya. Oke Ya. lah. Siap lah Lovoren kalau gitu. teman-teman. Oke lah kalau gitu kita akhiri diskusi kita. Semoga teman-teman bermanfaat ya apa yang didapatkan itu ya, yang disampaikan Gofur dan juga saya. Oke. Amin. Biar kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.